Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, bapak-bapak, hadirin, hadirat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita di tempat yang mulia ini untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang besar yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majelis ilmu itu adalah taman dari taman-taman surga. Ketika seseorang duduk di majelis ilmu, maka dia berada di salah satu taman dari taman-taman surga. Malam tadi kita subuh juga kajian, duduk di majelis ilmu, maka kita duduk di salah satu taman dari taman-taman surga. Malam ini pun juga ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada semua orang. Alhamdulillah, kita dalam keadaan aman, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Siapa yang di pagi hari pada hari itu diberikan keamanan dalam dirinya, jasadnya sehat, badannya sehat, punya simpanan makanan pada hari itu, ada yang dimakan pada hari itu, maka seakan-akan dunia diberikan seluruhnya kepadanya. Diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meneror kita seperti mana yang berlaku sekarang ini. Kita semua sudah tahu, masyarakat atau rakyat Ukraina dalam kepanikan, ketakutan atas serangan Rusia. Tapi kita dalam keadaan aman di sini, alhamdulillah. Dan tidak hanya itu, kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Maka jangan sampai membuat kita lesu dan lemah. Ya. Karena memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak atau kurang disenangi. Ya, kurang disenangi oleh syahwat. Salat subuh nyaman-nyamannya guring, ya. Salat asar letih-letihnya begawi, ya. Tidak disukai oleh syahwat. Tapi jika orang itu mampu mengalahkan syahwatnya itu tadi, maka surga baginya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka itu dikelilingi, diliputi oleh keinginan-keinginan syahwat, ya. Malas-malasan, ya. Santai-santai, itu neraka dikelilingi oleh keinginan-keinginan api syahwat. Yang kalah dengan syahwatnya maka neraka baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita dalam kitab Bulughul Maram, kemarin kita sempat membaca tentang bacaan istighfar 3 kali dibaca setelah selesai salat. Kenapa kita harus beristighfar setelah salat? Astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah.
Kenapa tidak awal-awal alhamdulillah sudah mengerjakan ketaatan kepada Allah? Harusnya bersyukur alhamdulillah. Kenapa harus astaghfirullah pertama-tamanya? Itu kata pensyarah, mahma ata'al ibad rabbahum fa innahum la yaqdirunahu haqqa qadrihi wa la yashkurunahu haqqa syukrihi. Sekuat apapun ibadahnya, taatnya seorang hamba ini kepada Allah, dia tidak akan mampu membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Tidak akan mampu rasa syukurnya itu dengan bentuk ibadah kepada Allah itu tidak akan mampu membayar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak akan mampu, tidak akan sebanding. Wala syakka anna al-musalli qad yakhlu ghaliban min al-khawatir wal wasawis fi salatihi. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang salat itu tidak akan lepas dari bisikan-bisikan atau gangguan-gangguan dalam salatnya. Kadang-kadang lalai jumlah rakaat, kadang-kadang lalai bacaan-bacaan di dalam salat. Maka fasyuri'a lahul istighfar, disyariatkan untuknya itu beristighfar karena kelalaian-kelalaian yang ada dalam salat itu tadi. Tadarukan lima fatahu minal khusyu', itu untuk menempel ya, kekurangan-kekurangan yang ada di dalam salat kita itu. Kelalaian-kelalaian kita di dalam salat itu. Ketika selesai salat, maka kita baca istighfar, berharap kekurangan kita di dalam salat itu dapat ditambal oleh istighfar kita itu tadi. Wa hadza sirrul istighfar ba'da salam. Itulah rahasia istighfar setelah salat. Kiranya istighfar kita itu dapat menutupi celah-celah atau lubang-lubang kekurangan kekhusyuan kita di dalam salat. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kelanjutan hadis dalam kitab Bulughul Maram sampai ke hadis 262 yang berbunyi, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz. Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tada'anna dubura kulli salatin. Janganlah engkau meninggalkan setiap selesai salat. Dubur. Setiap selesai salat, jangan engkau pernah tinggalkan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nanti ada penjelasan makna dubur itu apa ya. Yang sering kita ketahui maknanya adalah, wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai salat bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Man qabah li Mu'adz, ini adalah satu kedudukan bagi Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. A'lamun nas bil halal wal haram, paling mengertinya para sahabat tentang halal dan haram itu sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengerti tentang ini halal, ini haram, itu orangnya Mu'adz bin Jabal.
Itu Nabi SAW memberi kesaksian. Hiya i'lamur rasul lahu bil hubbi kama ja'a fi riwayah inni uhibbuka. Nabi SAW bahkan mengiklankan, memberitahu dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW mencintai Mu'adz. Inni uhibbuka, aku mencintai kamu wahai Mu'adz. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu kemuliaan. Seorang yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, mencintai Mu'adz bin Jabal. Itu adalah suatu kemuliaan yang sangat luar biasa bagi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ujar para ulama, kita ini cinta kepada Nabi itu biasa karena Nabi adalah Rasul kita. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasa karena Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita. Tapi ketika Nabi cinta kepada kita, Allah cinta kepada kita, itu luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Nabi SAW? Karena kalau kita cinta kepada Allah dan Rasul, itu wajar. Dia adalah Tuhan, Allah adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Dan kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah dan Rasul. Melebihi cinta kita kepada semua makhluk. Tetapi ini kesaksian dari Rasul SAW. Rasul cinta kepada Mu'adz. Ini adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada pembahasan para ulama. Kita insyaallah hafal doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Insyaallah semuanya membaca doa ini. Namun ada pembahasan ulama, apakah dibaca setelah salat, makna dubur tadi itu. Usika ya Mu'adz, kata Nabi kan dalam hadisnya itu, aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz, la tada'anna, jangan pernah meninggalkan, fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat atau setiap dubur salat. Makna dubur itu loh Pak. Makna dubur itu di situ ada perbedaan di kalangan ulama. Apakah makna dubur itu setelah salat atau akhir salat sebelum salam? Nah, itu ada pembahasan di kalangan ulama. Dan ini bukan ulama kontemporer atau ulama sekarang ini, tapi ulama terdahulu. Ya. Ada perbedaan. Nah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam Asy-Syatibi, Syekh Utsaimin, ya, dan lain-lain, bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah taala sampai berkata, wa ammatul ad'iyah al-muta'alliqah bis salati innama fi'luha fiha wa umira biha fiha. Kata Imam Ibnul Qayyim, pada umumnya doa-doa, dan ini doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku untuk ingat kepadamu, untuk berzikir kepadamu. Ini doa. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, adapun doa-doa terkait dengan salat sesungguhnya dilakukan hanya dalam salat dan diperintahkan membacanya dalam salat. Jadi sebelum salam membacanya itu menurut Ibnul Qayyim, Syekh Utsaimin dan lain-lain. Nah, dan ini diamalkan oleh saudara-saudara kita. Ya. Nah, maka ini ada ulamanya yang berpendapat seperti ini. Ya. Sementara itu pendapat ulama yang lain, para fuqaha,
setelah salat. Jadi setelah salam maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salat ya. Setelah berzikir, kemudian baca doa itu tadi. Artinya tidak di dalam salat. Dan ini menjadi dalil bagi mereka tentang disyariatkannya atau disunnahkannya berdoa setelah salat. Disebabkan hadis ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala berbeda ya di kalangan ulama dan para pengikutnya, apakah setelah salat itu kita harus berdoa atau tidak, hanya zikir saja. Nah, itu jadinya berbeda. Tapi ingat ya, seperti mana yang dikatakan Ustadz kita, Ustadz Khairuddin malam semalam, perbedaan itu bukan untuk menjatuhkan satu sama lain, bukan untuk menjelekkan satu sama lain. Ya. Tapi perbedaan itu bahkan untuk saling menghormati. Ya. Saling menghormati satu sama lain. Ya. Jadi silahkan kalau mau mengamalkan sebelum salam dan setelah salam itu ada masing-masing ulamanya. Ya. Bahkan itu dijadikan dalil doa, disyariatkannya doa setelah melaksanakan salat. Ya. Ini pendapat Abu Umamah berkata, ayyud du'ai asma'. Qala sallallahu alaihi wasallam jawfal lail wa adbaris salawatil maktubah. Doa manakah yang paling didengar? Maksudnya yang paling diharapkan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, doa pada sepertiga malam terakhir dan setelah salat wajib. Ya, dan setelah salat wajib. Kemudian hadis pendukung hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan sarafta min salatil maghrib, apabila sudah selesai dari salat maghrib, fakul, maka katakan atau baca ini doa, Allahumma ajirni, ya Allah lindungi aku, jauhkan aku minan nar, dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika, sesungguhnya kamu apabila membaca doa itu, summa mitta fi lailatika, kemudian meninggal pada malam itu, kutiba laka jiwarun minha, maka engkau akan ditulis bebas dari neraka. Wa idza shallaita subha, apabila kamu salat subuh, faqul kadzalik, maka baca juga seperti itu, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka in mitta fi yaumika, kalau engkau meninggal pada hari itu, kutiba laka jiwarun minha, engkau ditulis orang yang bebas dari neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 5079. Riwayat Imam Ahmad nomor hadis 17.362. Ibnu Hibban 2056. Ia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini disebut hadis hasan dalam kitab Raudatul Muhadditsin. Ada yang mengatakan sahih tadi hadisnya, ada yang mengatakan hadisnya hasan. Ya. Namun Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Ya. Syekh Al-Albani disebutkan mendhaifkan hadis ini. Maka karena statusnya dhaif tadi itu tidak dimasukkan dalam zikir-zikir yang ada di masjid kita ini, buku-buku zikir setelah sholat itu. Karena Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala mendhaifkan hadis ini. Tapi imam-imam yang lain ada yang menghasankan, bahkan ada yang mensahihkan. Dan ini diamalkan oleh sebagian pula saudara-saudara kita. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau malam tadi
Ustadz kita, Ustadz Khairuddin mengatakan ketika salat jenazah itu takbir 4 kali, ya, Imam Nawawi menyebutkan ijma sudah. Kalau dulu memang ada khilaf, ya, ada yang 5 kali, 6 kali, tapi sudah mengatakan ijma. Imam Nawawi sekarang ini, ya, itu di zaman Imam Nawawi. Dan kita mengetahuinya zaman sekarang ini hampir tidak didapatkan kita yang mengikuti, ya, tidak pernah mendapatkan yang lebih dari 4, ya. Atau ada saudara-saudara paling sekali 2 kali dalam seumur hidupnya. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan ijma. Namun oleh pengarang kitab, ya, Ustaz Khairuddin menyebutkan oleh pengarang kitab ada koreksi terhadap Imam Nawawi. Kalau dikatakan ijma, maka telah mengeluarkan para sahabat yang melakukan takbir lebih dari 4. Ya, maka ijma'nya itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ijma'nya tidak bisa dijadikan hujjah. Itu koreksi pengarang atau penyusun kitab, ya, terhadap Imam An-Nawawi. Namun yang ulun catat, ya, ulun ambil pelajaran dari situ, itu koreksi para imam terhadap imam yang lain. Ya, itu biasa. Yang penting ilmiah, tidak saling menjatuhkan, ya, tidak saling mencaci maki. Berbeda silakan. Begitupun yang terjadi terhadap pemahaman Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim terhadap hadis tadi itu, makna dubur tadi itu. Kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin juga, Syekh Utsaimin kan mengibaratkan makna dubur itu seperti dubur hewan. Dubur hewan. Ini hewan, ini punya dubur. Punya dubur. Namanya dubur itu kan belakang, yang ada di belakang itu. Dia tidak keluar dari badan hewan itu, masih di dalam hewan itu, tapi bagian belakang. Bagian belakang. Jadi maksudnya zikir di dalam salat itu yang dibaca oleh Mu'ad, diwasiatkan oleh Rasul itu tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu tidak keluar di dalam salat, masih ada di dalam salat bacaan itu, seperti mana dubur hewan, belakangnya hewan itu masih ada di dalam kesatuan hewan itu. Artinya bacaan itu masih ada di dalam sholat, tapi di belakangnya, yaitu sebelum salam. Itu pemahaman Imam Ibnu Taimiyah dan, ya, Syekh Utsaimin seperti itu. Nah, ini seperti mana tadi itu penyusun kitab yang dibaca oleh Ustadz kita, Ustadz Khairuddin, dia mengoreksi pendapat Imam An-Nawawi yang mengatakan ijma' sudah takbir terhadap jenazah itu 4 kali, dikoreksi oleh penyusun. Begitu pula pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dikoreksi pula oleh ulama yang lain. Apa katanya? Syekh Al-Kashmiri mengatakan, mengoreksi pendapat mereka, yakni tidak sepantasnya mereka menganalogikan dubur salat yang penuh keutamaan dan keindahan dengan dubur hewan yang tidak memiliki keindahan. Nah, oleh karena itu hadis-hadis yang mengajarkan membaca zikir tadi itu ataupun doa ya, yang biasa setelah salat itu bisa dimaknai selesai salam. Ya, artinya sudah usai salatnya lalu kita baca bacaan-bacaan itu tadi, termasuk Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, wa amma iddi'a'u minan nafyi mutlaqan mardud. Aku Ibnu Hajar katanya berkata, apa yang diklaim olehnya, yaitu oleh Imam Ibnul Qayyim, yakni pengingkaran secara mutlak
yaitu makna dubur tadi itu adalah di dalam sholat, bukan keluar dari sholat. Bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika itu, kata Ibnu Hajar, itu tertolak. Itu tertolak ya. Telah sahih dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW berkata kepadanya, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, jangan sampai kamu meninggalkan pada setiap dubur salat. Dan Ibnu Hajar memaknai dubur itu adalah selesai salat. Nah, jadi masing-masing saling mengoreksi. Lalu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangan para ulama ahli sunnah wal jamaah, kata Imam Al-Bukhari ini, Imam Al-Bukhari membuat bab judul dalam bukunya, bab ad-du'a ba'da shalah, bab tentang doa setelah salat. Babud doa ba'da shalah ya. Bab doa setelah salat. Babnya seperti itu. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, qauluhu babud du'a ba'da shalah ay al-maktubah, wa fi hadhihi tarjamah raddun ala man za'ama anna du'a ba'da shalati la yushra'. Perkataan Imam Al-Bukhari yang menulis bab ad-du'a ba'da shalah, yakni setelah salat, bab ini merupakan bantahan atas siapapun yang menyangka bahwa berdoa setelah salat itu tidak disyariatkan. Sebab Imam Al-Bukhari membuat judul babud du'a ba'da shalah, bab doa setelah salat. Nah, Imam Ja'far Shadiq juga mengatakan ad-du'a ba'dal maktubah afdhal min ad-du'a ba'dan nafilah, kafadlil maktubah 'alan nafilah. Berdoa setelah salat wajib lebih utama dibandingkan berdoa setelah salat sunnah, sebagaimana kelebihan salat wajib atas salat sunnah itu sendiri. Kemudian Syekh Abul Ala Al-Mubarakfuri ini mengatakan, la raiba fi thubuti du'a ba'dal insiraf min as-salatil maktubah. Tidak ada keraguan bahwa kepastian adanya berdoa setelah selesai salat. Tidak ada keraguan bahwa kepastian adanya berdoa setelah selesai salat. Maksudnya ada rujukannya, ada dalilnya, ada pegangannya, berdoa setelah salat. Salah satu dalilnya adalah hadis Mu'adz itu tadi, bagi mereka atau bagi ulama yang memaknai dubur salat itu adalah selesai salat. Ya. Tapi bagi para ulama yang memaknai dubur salat itu adalah akhir salat, maka berdoa setelah salat tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu hanya berzikir. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ini ada di kalangan kaum muslimin. Jadi setelah salam hanya berzikir saja. Ya, tidak ada mengangkat tangan untuk berdoa. Itu ada rujukannya, ada dalilnya, ada imamnya. Barisan di situ ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, Syekh Utsaimin, ada para ulamanya. Kemudian yang membaca doa, yang berdoa setelah salat pun ada imamnya. Bahkan di situ jumhur fuqaha, mayoritas para ahli fikih. Nah, oleh karena itu kata pengarang atau penyusun buku ini, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah mayoritas ulama mengatakan berdoa setelah salat wajib itu ada dalilnya dan itu sunnah, ya, maka tidak dibenarkan saling menuduh, ya, ini tidak mengikuti sunnah ataupun ini kurang sunnah, ya. Maka penuntut ilmu dianjurkan untuk berlapang dada, mau membuka pikiran,
memperbanyak referensi, serta tidak terpaku pada satu rujukan saja. Silahkan yakini yang pian dengar atau yang pian pelajari tanpa menyudutkan pendapat saudara kita yang mengambil pendapat satunya, ya, gitu. Dan itu ada di kalangan kita. Ada yang mengangkat tangan setelah sholat, ada pula yang tidak. Maka jangan terlalu mengusik yang sudah sholat berjamaah, yang menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Jangan terlalu mengusik saudara yang seperti itu. Nah, banyak lagi pekerjaan kita yang lebih berat daripada itu. Banyak lagi yang di luar sana belum masuk ke dalam masjid. Nah, itu yang lebih kita pikirkan daripada saudara kita yang sudah ada di dalam masjid. Yang berbeda sedikit ya dengan kita. Namun yang mereka belum ke masjid banyak perbedaannya. Nah, itu yang lebih kita titik beratkan ya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini menjadi pembuka ya, begitu, menjadi pembuka untuk kita berpikiran lebih luas dan lebih dewasa. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi, nah, dubura kulli salatin, setiap selesai salat, setiap selesai salat, maktubatin, yang fardu, tapi yang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut, tidak ada yang mencegah dirinya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Ya Allah, Allahu Akbar, luar biasa fadilahnya ya Pak. Maka jangan pernah luput setiap selesai sholat ini kita membaca ayat kursi. Seapa coba? Seandainya kita mau cepat-cepat juga ya, karena ada hajat, maka keluar, baca di jalan. Baca di jalan, biasakan sampai kita itu dari saking terbiasanya kalau tidak membaca tidak enak, sepertinya ada yang kurang dalam hidup ini. Nah, sama kayak kita nggak bawa HP ya, berangkat ke undangan lupa bawa HP, gimana ya, galau ya. Di sana ada selfie, di sana ada orang main, ternyata kita bengong sendirian, galau. Harusnya pun begitu juga ketika kita belum membaca ayat kursi atau zikir setelah sholat ini, ya kita galau. Bagaimana ada kesempatan untuk membaca itu? Fadilahnya luar biasa ya. Rawahun Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa zada fihi At-Tabrani, Imam At-Tabrani menambahkan wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad juga ya. Qul huwallahu ahad ini dibaca juga Pak. Nah, bagusnya pian ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Itu lebih sempurna lagi ya. Kenapa? Al-Qur'an yufaddilu ba'dahu ba'dha. Al-Qur'an semuanya mulia ya. Tapi satu sama lain ada mempunyai khasiat-khasiat atau keutamaan-keutamaan tertentu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini yang kita amalkan. Nah, ayat kursi ini kenapa dia mempunyai keutamaan atau fadilah? Karena di dalam ayat kursi itu ada tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang maha menguasai ya, berdiri sendiri,
Itu Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang mulia itu ada dalam ayat kursi itu tadi. Ya. Maka kita baca sampai selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ini bacaan ayat kursi. Siapa yang membacanya meninggal dia maka baginya surga. Ya. Nah, hanya kematian yang menunda dia untuk sampai ke dalam surga. Maka ini suatu keutamaan yang sepatutnya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim. Ya. Ditambah lagi tadi qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Apalagi di dua waktu ini, Pak. Kalau pian terlalu sibuk, ya, terlalu sibuk di waktu asar, zuhur, ya, atau isya. Setelah isya pian mungkin ada sudah ngantuk ya, capek kerja. Oke lah. Tapi di dua waktu ini setelah subuh dan setelah maghrib, ya, itu diutamakan lebih ya untuk menjaga bacaan tadi, ya, ayat kursi dan 3 qul itu di dua tempat ini subuh dan asar jangan sampai terlepas, ya. Ya, lebih-lebih lagi bisa semuanya karena hadisnya itu menunjukkan semua waktu salat, ya, semua waktu salat. Toh juga kalau letih tadi itu jar ulun jangan sampai tertinggal di salat subuh dan maghrib. Begitu juga zikir pagi petang kita ini, Pak. Zikir pagi petang. Umpamanya pian tidak bisa membacanya subukuan itu yang pian pegang biasanya setelah subuh itu. Tapi karena kesibukan di tengah jalan pian jangan sampai ketinggalan dua ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Satunya lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu sudah harus ada di luar kepala. Jadi walaupun kita tidak bawa buku, kita di jalan sudah ada di bis mau ke perusahaan atau ke kantor kita sudah baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali, ya. Sempat lagi baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim 7 kali, lebih hebat lagi, ya. Maka tadi itu zikir-zikir pelindung, Pak. Zikir-zikir pelindung itu kata Nabi SAW, siapa yang membaca 3 kali di sore hari yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu tidak akan disengat oleh binatang yang berbisa, Pak. Binatang yang berbisa, ya. Ular, kalajengking, ya, kelabang, insyaallah ya aman, ya. Ulun berapa kali dari rumah baik ke sini 4 kalian bertemu ular. Bahkan ular ini sudah ada di batis ulun. Mencium sudah nih ular nih. Ya, sudah mencium dah ularnya. Orang yang melihat ulun kada melihat, ular aja ada di batis ulun. Alhamdulillah kada sampai matuk, mencium aja. Nah, itu kita yakin ya dengan bacaan itu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat orang yang setelah keluar dari rumahnya dia berdoa, ada doanya, ya. Nanti pian bisa cari. Itu Allah jaga rumahnya. Allah jaga rumahnya. Bahkan ada sahabat itu dikabari, rumahmu terbakar. Kada aja. Kada. Rumahmu terbakar, kada. Yakin, kenapa? Yakin atas doa Nabi SAW, kalau dibaca doa itu maka Allah akan jaga rumahnya. Nah, minimal diri kita ada perlindungan sehingga kita apabila membaca doa itu kita merasa aman, terlindungi. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan
amalan-amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.